Good morning students. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Great ya, baik ya. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran TIK atau komputer. Minggu yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang Microsoft PowerPoint atau aplikasi untuk presentasi. Sekarang kita akan ke topik selanjutnya, yaitu tentang Adobe PageMaker. Apa sih Adobe PageMaker itu? What about PageMaker? Apakah ada yang tahu anak-anak tentang Adobe PageMaker? Baiklah, mari kita simak penjelasan berikut ini. About PageMaker, atau nanti kita akan membahas tentang PageMaker. PageMaker adalah salah satu program desain grafis yang digunakan untuk mendesain publikasi, brosur, majalah, kartu, poster, dan lain-lain. PageMaker memiliki kemampuan lebih dalam pengaturan halaman dan layout pembuatan buku. Penggunaan PageMaker hanya bisa dilakukan dengan teks yang memiliki format TXT atau RTF.S. Jadi ingat ya anak-anak, penggunaan Adobe PageMaker hanya dapat digunakan apabila teksnya tersebut memiliki format TXT atau RTF.S. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuka program Adobe PageMaker. Yang pertama, kita bisa klik Start, kemudian Programs, kemudian anak-anak pilih PageMaker 7.0 atau PageMaker versi 7.0, kemudian pilih Adobe PageMaker 7.0, maka akan muncul program Adobe PageMaker 7.0 seperti gambar berikut ini. Nah, sebelum Stiana lanjut ke gambar tampilan Adobe PageMaker, apabila komputer anak-anak tidak ada Adobe PageMaker, maka kita perlu untuk menginstal terlebih dahulu aplikasi Adobe PageMaker. Tapi anak-anak tidak perlu menginstal Adobe PageMaker di rumah ya, karena kita akan belajar tentang Adobe PageMaker-nya melalui materinya terlebih dahulu. Jadi tidak diwajibkan anak-anak untuk menginstalnya. Oke, next. Maka kita akan melihat di sini ada tampilan Adobe PageMaker ya, students ya. Nah, ini ada bagian-bagian A, B, C, D, E, F, and G. Nah, maka kita akan melihat keterangan gambar. Yang A itu adalah toolbox atau alat yang digunakan untuk membuat dan mengatur teks atau objek. Nah, sama ya seperti Photoshop kemarin ya. Di Adobe PageMaker itu juga ada toolbox-nya atau sebuah kotak peralatan yang dimana isinya nanti bisa kita gunakan untuk membuat dan mengedit atau mengatur teks maupun objek. Nah, selanjutnya yang B ini adalah margin atau garis tepi. Garis tepi atau margin halaman ya, garis tepi dari suatu halaman. Yang warnanya biru keping-pingan ini ya, itu namanya margin. Kemudian yang C itu adalah icon halaman. Icon halaman ada L yaitu left artinya kiri, dan R yaitu right atau artinya kanan, yaitu halaman master. Kemudian di sini ada yang D itu ruler line atau garis di sini ya. Ruler line ini ya ada angka-angkanya ini ya. Yang D itu panahnya seharusnya di bawah sini ya. Ini namanya ruler line. Nah, ini ya keterangan gambarnya ya anak-anak ya. Kemudian ada juga yang E
yaitu tadi gambar E adalah palet atau kotak dialog atau Docker. Dalam aplikasi lain seperti Photoshop kemarin kita nyebutnya Docker ya, atau bisa juga palet, yaitu kotak untuk editing. Selanjutnya yang F itu pasteboard atau sering disebut drawing area, yaitu untuk fungsinya untuk kita mulai membuat desain atau memasukkan teks maupun objek atau lembar kerja kita pada Adobe PageMaker ya students. Selanjutnya yang G itu adalah control palette, digunakan untuk mengatur objek dan teks secara cepat. Nah, next kita akan melihat ini ada satuan default pada PageMaker adalah inci. Ingat-ingat ya, satuannya adalah inci. Untuk mengubah perintahnya, kita bisa melakukan dengan langkah-langkah berikut. Anak-anak pertama klik file dulu, baru pilih preference, pilih general, maka akan muncul kotak dialog pada gambar di sebelah kiri ini ya. Nah, di sini ada measurements in, vertical ruler, layout problems, graphic display, control palette, save option, and guides. Nah, di sini anak-anak pilih yang measurements in. Pada measurements in, anak-anak pilih satuannya yaitu inci, atau bisa juga milimeter dan sebagainya. Tapi di sini kita akan menggunakan satuan inci. Kemudian pada vertical ruler, anak-anak bisa pilih satuan ukurannya ruler line sama, yaitu inci atau inches ya tulisannya ya. Next, kita akan belajar bagaimana membuat publikasi baru. Yang pertama, kita klik file, kemudian pilih new. New itu artinya baru ya, maka kita akan membuat publikasi baru. Maka akan muncul kotak dialog seperti gambar di sebelah kanan. Di sini ada document setup. Nah, ada page size, dimension, orientation, option, number of page, margin, target output resolution, compose to printer. Nah, kita akan mempelajari bagian-bagian dari ini, dokumen setup sebelum kita membuat publikasi baru. Nah, keterangannya sebagai berikut ya. Tadi ya, yang pertama ada page size atau ukuran halaman, yaitu anak-anak akan memilih ukuran kertasnya atau paper size, yaitu ya paper size. Untuk memilih ukuran kertas, yaitu nanti ukurannya ada letter, folio, A4, legal, dan sebagainya. Anak-anak bisa pilih salah satunya. Kemudian ada juga dimension, yaitu fungsinya untuk menentukan ukuran dan panjang kertas. Nah, di belakangnya ini satuannya inches ya, karena kita udah setting inches atau inci. Untuk menentukan ukuran PageMaker memiliki ukuran yang biasa dipakai, yaitu tadi inci atau simbolnya I. Kemudian ada milimeter, simbolnya M. Ada poin, P, and pika, P. Jadi ukuran yang dimiliki ada PageMaker itu ada inci, milimeter, poin, and pika. Sebagai contoh, misalnya anak-anak memilih ukuran kertas yang dipakai adalah folio. Maka anak-anak bisa mengetikkan ukurannya pada dimension, yaitu 8,5 I itu inci, dan 13 I atau inci kalau satuannya inci. Kemudian atau anak-anak bisa juga memasukkan ukurannya 21,59 mm, M itu milimeter, dan 330 M atau milimeter kalau anak-anak menggunakan satuannya milimeter. Maka pada kotak dimension ini incinya akan berubah milimeter.
Tetapi kalau inci kita nulisnya 8,5 kali atau X lebarnya 11 inci. Begitu ya anak-anak. Kemudian untuk orientationnya, anak-anak bisa pilih posisi kertasnya yaitu tall, yaitu portrait atau memanjang ke atas, atau bisa juga milih yang wide, melebar atau landscape, jadi kertasnya miring melebar. Oke, begitu ya anak-anak. Nah, jadi hari ini kita belajar dulu sampai dokumen setupnya yang orientation. Untuk yang option number of page, target output resolution and compose to printer kita akan pelajari next week atau minggu depan. Nah, selanjutnya tugas anak-anak yaitu menyebutkan bagian-bagian dari tampilan Adobe PageMaker. Tampilan kerja Adobe PageMaker tadi ya yang ada huruf A sampai G. Anak-anak hanya perlu menyebutkan namanya saja apa, kemudian beserta dengan fungsinya. Anak-anak kerjakan di buku tugas TIK anak-anak ya. Kemudian anak-anak kirimkan foto anak-anak beserta tugasnya ke WA Miss Diana. Baik anak-anak, cukup jelas ya. Jadi anak-anak tugasnya yaitu hanya menuliskan atau menyebutkan bagian-bagian dari tampilan lembar kerja Adobe PageMaker. Yang tadi yang Miss Diana sudah sebutkan dari A sampai G, anak-anak tulis namanya beserta dengan fungsinya. You get the point, students? Paham maksudnya? Paham dari tugasnya? Apabila anak-anak ada pertanyaan, anak-anak bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Miss Diana ya. Oke, I think it's enough for today. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Thank you and see you on the next meeting. Goodbye.